Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tumanna khususan ila abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarrabin wasyuhada'i was sholihin khususan ila sadatina wa imatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Aliyin wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin bidin thumma ila arwahil ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa imatil hadits mufassirin wa sayyidi sadatil sufiyatil muhaqqiqin khususan ila jami'i masyayikhina من أهل السنة والجماعة وجميع مشايخ أهل الطرق والسفر المعتبرة وسنة جميع مشايخنا في الدين خصوصا إلا مؤلف هذا الكتاب مؤلف هذه الكتاب كفاية العوام فيما يجب عليه من علم الكلام الشيخ محمد الفضولي وخصوصا إلى مؤلف تحقيق المقام العلامة الإمام لهم ومشايخهم أجمعين ونفعنا الله بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجيد العلم للمجدين ومورث المعرفة للطالبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أعلم المعلمين وعلى آله وأصحابه أكرم المتعلمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam Fima Yajibu Alaihim min Ilmil Kalam, yang mana kitab ini menjelaskan tentang disiplin ilmu kalam atau kadang dikenal dengan ilmu akidah, yakni ilmu yang membahas seputar keimanan, keyakinan kita kepada Allah di satu sisi dan juga kepada Nabi Muhammad ataupun para rasul yang lain di sisi lain, dan tentu saja kitab-kitab yang menjelaskan disiplin ilmu akidah ataupun ilmu kalam juga membahas tentang satu tema penting yang lain, yakni tentang sam'iyat atau hal-hal yang berkenaan dengan eskatologis atau hal yang bersifat ukhrawi. Kita cek sinyal dulu, sinyalnya aman? Aman ya? Aman ya, oke. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau punya kitab Kifayatul Awam atau ini yang saya pegang adalah Tahqiqul Maqam versi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, silahkan dibuka di halaman ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. As-sifatul hadiyata asyarata wa thaniyata asyarata min sifatihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Sifat yang ke-11 dan sifat yang ke-12 min sifatihi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala adalah sama' dan basar. Dari sini aja udah beda ya redaksinya dengan sifat-sifat yang lain. Kalau sebelumnya misalnya di sifat ke-10 nih, as-sifatul asyirah al-wajibatu lahu. Nah, ada kata al-wajibah di situ karena secara umum pembahasan dalam ilmu kalam atau ilmu akidah ini kan basicnya adalah akal. Oleh sebab itu setiap kitab-kitab yang membahas tentang ilmu kalam pasti diawali dengan satu pondasi utama untuk mempelajari ilmu kalam, yakni akal. Maka di awal itu pasti membahas tentang hukum akal atau prinsip rasionalitas. Oleh sebab itu di setiap sifat itu pasti kita temukan redaksi misalnya wajibu alaihi ta'ala, ada kata wajib di situ, atau biasanya as-sifatul asyirah seperti sifat yang ke-10 yakni sifat hayah, al-wajibatu lahu, yang wajib. Karena ini wajib menurut akal. Ya, jadi basic dari dalilnya adalah hukum akal. Nah, berbeda dengan sifat ke-11 dan sifat ke-12 ini tidak ada redaksi al-wajibatu lahu ta'ala. Tidak ada. Apakah berarti tidak wajib bagi akal? Ya tentu saja wajib. Cuman secara umum dalil yang digunakan ketika menjelaskan sama' dan basar, dalil yang paling kuat adalah bukan dalil akli tapi dalil nakli. Bukan argumentasi yang sifatnya rasional tapi argumentasi yang sifatnya adalah nakli atau profetik yang bersumber dari wahyu, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis. Dalam hal ini sama' dan basar pendalilan utamanya
atau dalil utamanya adalah Al-Qur'an. Oke, itu poin pertama. Wahuma sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Yang mana keduanya, yakni sifat sama dan basar, merupakan sifat. Nah, ini bagus redaksinya. Ya, semuanya bagus ya. Qaimatani bidzatihi ta'ala. Ketika disebutkan sifatani di situ dua sifat, jadi sama dan basar itu sifat. Sama dan basar itu bukanlah fisik. Ada penegasannya ini. Jadi sama dan basar, pendengaran dan penglihatan bagi Allah itu adalah sifat. Sekaligus, atau kata teman kita sekaligus gitu ya. Sekaligus sama dan basarnya adalah zat. Itu menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah kan mengatakan demikian, bahwa Allah itu zat yang melihat dan mendengar. Akan tetapi Allah melihat dan mendengar itu dengan zatnya sendiri. Itu kata Mu'tazilah. Jadi pendengaran dan penglihatan Allah adalah zatnya. Itu kata Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang coraknya adalah rasional tapi liberal. Liberal. Kalau sekarang mungkin mazhab yang bernama Mu'tazilah secara resmi itu tidak ada. Tapi pemikiran itu ya. Tapi secara pemikiran, ideologi. Tentu Ya. pemikiran mereka diwariskan kepada generasi berikutnya atau generasi berikutnya. Yang kita kenal sekarang dengan orang-orang liberal misalnya. Demikian pula Khawarij. Khawarij itu sudah tidak ada sekarang. Kalau kita belajar ilmu kalam di sekolah, madrasah misalnya. Madrasah Sanawiyah itu ada, kayak tempat saya mengajar itu ada pelajaran ilmu kalam. Bukunya LKS. Nah, jadi acuannya itu LKS dan banyak salahnya. Kacau. Jadi yang uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Alhamdulillah tidak ada kalau enggak ada. Itu biasanya di LKS akidah akhlak biasanya. Oh. Kalau di ilmu kalam tidak ada pembahasan tentang itu. Tapi kadang di kampus misalnya Masih ada di ya? LKS sih. Mek. Di ini ya, kedengaran kok masih dekat kecuali sini ke sini. Ada pembahasan uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Kadang kan kalau di kampus itu kan resun gitu ya. Resun. Apa sih sifat yang wajib bagi Allah gitu misalnya. Atau Tauhid gitu ya. Tauhid itu seperti apa? Kadang mahasiswa itu menjawabnya dengan itu. Yang ketiga ya. Rububiyah. Rububiyah. Ya itu biasanya memang diktatnya atau buku acuannya itu ya pakai punya mereka. Tapi menurut saya begini ya, ini pandangan pribadi ya. Kalau memang diktat yang dipakai jelas buku ini secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir itu metodologi yang dipakai adalah ala Wahabi atau metodologinya Wahabi, ini masih masih ilmiah, maksudnya karena konsisten secara nalar gitu loh. Yang aneh itu di LKS biasanya begini, di satu bab itu membahas nalarnya menggunakan nalar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena nanti ada pembahasan tentang tentang aliran-aliran, kemudian tentang takdir, tentang perbuatan manusia atau af'alul ibad, itu ala Ahlus Sunnah. Tapi nanti ada satu bab khusus itu membahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi sebenarnya ini terkait itu kan dengan agak aneh. Terkait dengan penggunaan istilah itu nggak ada salahnya. Maksudnya istilah uluhiyah, istilah rububiyah, istilah asma wa sifat itu nggak ada salahnya. Ya. Karena satu kali itu saya pernah lihat entah ceramahnya Kiai siapa itu dengan menggunakan istilah itu. Istilah uluhiyah, rububiyah begitu. Cuman yang dipersoalkan oleh kita itu adalah misi dibalik tujuan pemikiran itu. Ya. Dari pemikirannya itu ya. Nah, ada pemikiran terselubung di balik klasifikasi atau pembagian tauhid yang menjadi 3 itu. Itu yang menjadi persoalan, bukan di istilahnya. Artinya, kalau kita menemukan istilah-istilah uluhiyah, tidak pasti Wahabi rububiyah, tidak pasti Wahabi. Okay. Yang belum tentu Wahabi. Kita perlu kita nyinggung kelompok sebelah. Tidak apa-apa, biarin. Maksudnya kan ya secara pemikiran, bukan oknum ya, secara pemikiran. hanya inilah supaya orang-orang tahu juga. Masa tidak disebutkan? Iya, Kayak Khawarij kan tidak ada sekarang. Iya, betul. Yang bernama Khawarij tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang berpikiran sebagaimana Khawarij dulu yang kita kenal Neo Khawarij, atau madhabnya sekarang itu Wahabi yang mendaku sebagai Salafi.
Itu kan jelas lah. Teman-teman bisa cek sendiri ala-ala pemikiran mereka, bandingkan dengan cara berpikirnya Wahabi. Itu plek ketiplek ya, copy paste. Nah tadi kembali ke LKS itu. Kalau memang dari awal itu nalar yang dipakai adalah Wahabi kan jelas. Maksudnya secara ilmiah itu nalarnya itu konsisten. Yang tidak jelas itu kadang di LKS itu di awal misalnya membahas bab-babnya itu ahlu sunnah, cara berpikirnya, metodologinya, gampangnya begitu. Sementara di bagian akhir itu metodologinya justru bercorak Wahabi. Ini kan berarti menunjukkan penulis LKS-nya itu tidak konsisten dalam penulisan metodologi dan itu menunjukkan bahwa penulisnya tak paham dengan ilmu kalam. Dengan berat hati kita katakan. Dengan berat hati. Ya untung di kelas 10 dan kelas 11 itu tidak ada LKS-nya. Jadi Karena ini saya langsung mengacu kepada kitab kelas 12 yang ada LKS-nya. penjelasannya itu sangat ini, kalau kita lihat sekilas itu memang bisa kita benarkan. Iya. Tidak ada zat yang patut kita sembah selain Allah, Iya. gitu kan. Kemudian pencipta alam semesta ini adalah Allah, gitu kan. Uluhiyah rububiyah kan begitu. Memang harus ada Asma sikap wa kritis sifat, kan. Asma wa sifat itu kan bahwa Allah memiliki asma, nama-nama dan sifat. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran dan hadis. Begitu kan. Tidak ada masalah kan dari kita sekilas lihat, gitu iya, kan. Tapi yang jadi persoalan sekali lagi itu dibalik pemikiran itu. Nanti ketika kita sudah paham arah pemikiran yang ditujukan kemana, kita tahu salahnya itu di mana. Maka kita perlu kritis dalam membaca teks-teks seperti itu. Ya walhasil, kalau kita belum bisa bersikap kritis, carilah guru yang benar. Gitu gampang sudah itu. Tapi saya juga tuh kan sebagai mahasiswa ya. Ya, mahasiswa. Ada mahasiswa. Kita dosen. Siap dosen. Itu kadang di beberapa literatur seperti artikel jurnal itu kan ya mahasiswa tuh kadang jiplak-jiplak gitu. Copy paste itu ya. Copy paste itu. Enggak baca dulu tiba-tiba langsung dikopas-kopas gitu kan. Salah juga itu kan apalagi Iya. tentang akidah gini kan. Ya. Pondasi agama itu kan. Makanya saya juga ke mahasiswa di kelas itu saya sampaikan. Ini kan saya mengampu mata kuliah ulumul hadis. Lalu saya sampaikan kepada mereka, kalau mau ngutip hadis, pastikan kalau mau copy paste atau cari di web, pastikan webnya bukan web Wahabi. Saya bilang. Ini saya kasih linknya. Ini contoh link-link Wahabi, ada daftarnya tuh, ada banyak ya. Dan ataupun yang berafiliasi dengan Wahabi. Jangan sampai mengutip hadis sudah riwayat Imam Al-Bukhari lalu disahihkan Albani. Awal langsung jelek nilai kalian, saya bilang begitu. Aduh, emang kenapa ya? Pak? Iya, memang saya tegaskan gitu. Nanti akan saya jelaskan. Lalu nanti kita kasih pemahaman pelan-pelan gitu ya. Takutnya di kelas itu ada yang Wahabi gitu. Takutnya ada yang Wahabi. Jadi ya pelan-pelan karena metode kita adalah metode dakwah ya, tidak langsung main pentung-pentung salah kamu, tidak ilmiah begitu nanti malah tersinggung. Hari Jumat itu kan bilang di salah satu cuplikan video itu kan, apa namanya, kalau Albani itu tukang jam gitu. Dan sayangnya beliau cerdas katanya. Sayangnya beliau itu tidak punya guru. Iya, ada bilang begitu juga. Pak, tapi Pak kalau kita ini, kata salah satu mahasiswa saya, kalau kita tahu bahwa orang itu cerdas, karangan kitabnya banyak, masa tidak kita ikutin ya? Oh ini agak Wahabi kayaknya. Karena saya tahu background pesantrennya. Kan saya tanya nih, yang alumni pesantren mana? Saya tidak sebutkan nama pesantrennya karena teman-teman di Singkawang pasti tahu. Lalu saya bilang, oke, memang beliau itu adalah orang yang cerdas. Iya, beliau itu udah belajar sendiri, otodidak, bisa sealim itu, sepintar itu. Ya, tapi sayang tidak ada gurunya. Siapa yang mau bertanggung jawab atas pemahaman dia? Siapa yang mau mengatakan benar atau salah? Siapa yang mau mentasih pemikiran dia? Tidak ada jadinya. Dan sejak dari dulu, tradisi para ulama kita itu kalau mau mendapatkan ilmu ya harus dengan guru yang jelas. Supaya pemahaman pemahaman itu ada yang mentasih, ya ini dari gurunya. Karena pemahaman kita itu diperoleh dari guru kita dari gurunya lagi sampai kepada Nabi Muhammad. Atau kalau dari atas, Nabi Muhammad mengajarkan Quran hadis pada sahabat mengajarkan pada tabi'in pada tabi'ut tabi'in, kepada ulama seterusnya dan seterusnya yang sampai kepada kita ilmu mereka itu. Oke, kita fokus lagi ke ini imatani ya. Bidatihi ta'ala. Sama dan basor itu kan sifat tadi. Nah, sifat sama dan sifat basor itu menetap pada zat Allah Ta'ala. Artinya tidak mungkin ada sama dan basor atau penglihatan dan pendengaran yang terlepas dari zatnya Allah. Tanda kutip terlepas itu ya.
Karena sifat itu memang tidak mungkin terlepas daripada zatnya. Kayak misalnya gombalan-gombalan yang sering muncul di TikTok tuh kan. Bang, boleh nggak munduran sedikit? Kenapa? Gantengnya kelewatan. Itu bullshit. Tidak masuk akal. Ganteng ini kan sifat, ya kan? Masa zatnya udah di depan, lalu sifatnya ada di belakang, ketinggalan. Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Sifat itu tidak mungkin terlepas dari zatnya. Jadi kalau ada yang gombalin gitu ke kalian sebagai mahasantri ataupun mahasiswa yang ilmiah, kalau ada yang gombalin seperti itu, Mbak, tidak paham ilmu kalam ya? Gitu. Tidak logis ada sifat yang terlepas dari zatnya. Gombal kok tidak ilmiah. Ya, Oh, gombalnya tidak kalau ilmiah. kita gombal itu harus tetap ilmiah ya. Jokes-jokesnya itu harus ilmiah. Makanya kalau ada misalnya ya ini mahasiswa studi agama-agama, misalnya kalam atau firman itu terlepas dari Allahnya, tidak bermaksud menyinggung, cuman ya hanya sebagai diskusi aja, itu tidak masuk akal sebenarnya. Jangan terlalu melebar lah ya, kita fokus lagi ke sini. Hanya setelah itu aja. Ya ta'allaquni bi kulli mawjudin. Sama dan basar itu keduanya berta'alluq, berhubungan pada segala sesuatu yang maujud, segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang eksis. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini ataupun di luar alam ini, itu semuanya selagi dia masih dalam kategori ada, pasti berta'alluq, berhubungan dengan sama dan basar. Maksudnya bagaimana? Ay yang kasifu bihima kulla maujudin wajiban kana au jaizan. Atau kullu maujudin wajiban kana au jaizan. Ini menjadi fa'ilnya yang kasifu. Maksudnya adalah segala sesuatu yang wujud itu menjadi tersingkap, menjadi jelas. Tersingkapnya maksudnya jelas gitu aja lah. Kan misalnya begini. Saya tidak bisa melihat isi rambutnya kawan kita ini Rama misalnya. Tidak bisa kelihatan bagian atasnya itu botak atau panjang atau diikat atau gimana, kan kita tidak tahu tuh. Kenapa kok kita tidak tahu dan tidak jelas bagi kita? Karena kepalanya tersingkap oleh kopiah. Tertutup, terhijab oleh kopiah. Ketika dibuka, tersingkaplah apa yang ada di kepalanya ini dan menjadi jelas bagi kita. Kira-kira begitu. Kosong. Itu isi itu dibalik kepalanya ya. Isi kepalanya. Ya dibuka ketahuan nanti ya. Itu ketahuan ya kalau kosong. Kadang saya bilang itu ini apa? Sesekali dikoncang kepalanya. Ada isinya enggak gitu ya. Abdul Aziz pura-pura enggak tahu itu Rama katanya. Ini Dandi. Loh, Dandi katanya mau makan dulu tadi. Aduh, apa pentingnya nyampaikan itu ya di streaming. Oke. Segala sesuatu yang wujud itu menjadi tersingkap, menjadi jelas dengan sama dan basornya, baik sesuatu yang wujud itu adalah wajib, yang dinilai wajib menurut akal ataupun dia jaiz. Oke, titik sampai di situ. Kemudian fasam'u wal basaru yata'allaqani bidzatihi ta'ala wa sifatihi. Sama dan basar itu keduanya berhubungan dengan zat Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Nah, ini contoh dari sesuatu yang wajib tadi. Kalau kita baca teks sebelumnya yang tadi itu, ay yang kasifu bihima kullu maujudin wajiban kana au jaizan, baik yang wajib ataupun yang jaiz. Wajib ini contohnya adalah zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadi Allah melihat dan mendengar zat Allah dan juga sifat-sifatnya Allah. Ai anna dzatahu ta'ala wa sifatahu munkasifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi. Maksudnya adalah zat Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya Allah itu menjadi tersingkap, menjadi jelas bagi Allah Ta'ala dengan pendengaran dan juga penglihatan Allah. Artinya begini, Allah melihat zatnya, Allah mendengar zatnya. Allah melihat sifat-sifatnya Allah dan Allah mendengar sifat-sifatnya Allah. Karena Allah itu adalah zat yang maujud dan contoh dari maujud yang wajib. Nah, oleh karena itu sama dan basarnya Allah itu juga berhubungan terhadap zat dan sifat-sifatnya Allah. Ziyadatan alal inkisyafi bi ilmihi. Nah, ini yang agak teknis untuk dijelaskan. Ziyadatan.
yang mana inkisafnya sama dan basar itu ziyadatan, menjadi tambahan alal inkisafi bi ilmihi, atas inkisaf dari sifat ilmunya Allah. Kalau teman-teman mengikuti dialektika kita atau diskusi kita mulai dari minggu-minggu yang kemarin, mungkin 2 minggu yang lalu, ketika membahas tentang sifat ilmu, jadi output, hasil, puncak dari dari berta'alluqnya ilmu Allah terhadap segala objeknya adalah menjadi inkisaf, menjadi tersingkap dan jelas. Oke, jadi ilmunya Allah punya inkisaf, sama dan basornya Allah juga punya inkisaf. Nah, ketiganya ini masing-masing sama, basor, dan ilmu, ketiganya ini sama-sama hasil akhirnya ketika berta'alluq dengan sesuatu, hasilnya adalah inkisaf, menjadi tersingkap, menjadi jelas segala sesuatu itu. Nah, kalimat ziyadatan ini bukan berarti ilmunya Allah itu tidak sempurna, bukan begitu. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan begini, misalnya katakanlah saya sudah mengetahui apa ya, suaranya paus misalnya. Suaranya paus, bukan paus orang ya, bukan, tapi paus hewan misalnya. saya sudah tahu itu, kata kawan-kawan bunyinya begini-begini, dan saya lihat di videonya juga begini. Tapi ketika saya mendengar langsung, pengetahuan saya itu yang awalnya saya sudah tahu, lalu karena saya mendengar langsung menjadi ziyadah bagi ilmu saya. Ziyadah, bimakna tambahan. Ya, tambahan pengetahuan. Tambahan pengetahuan. Itu kan kalau kita kan begitu. Nah, untuk Allah itu bukan begitu maksudnya. Kalau untuk kita, kenapa begitu? Karena sama basor kita dan juga ilmu kita itu tidak sempurna. Kalau Allah, ilmunya sempurna, samanya pendengarannya sempurna, basornya atau penglihatannya sempurna. Maka untuk membuktikan atau mempertegas bahwa ilmunya Allah sempurna, segala sesuatu harus inkisaf oleh ilmunya Allah. Harus tersingkap, harus jelas. Segala sesuatu. Kalau nanti kita bahas tentang sifat ilmu di diskusi sebelumnya, sifat ilmu ini ta'alluqnya adalah segala sesuatu yang wajib atau mustahil atau jaiz. Jadi segala objek bagi ilmunya Allah itu inkisaf, jelas. Nah, kalau sama dan basor ini berta'alluq, objeknya adalah sesuatu yang wujud. Oke ya, kalau mau kita petakan berarti begini, ilmunya Allah, objek ta'alluqnya atau objek berhubungannya adalah pada yang wajib, pada yang jaiz, pada yang mustahil. 3 berarti. Sedangkan sama dan basornya Allah itu hanya pada yang wujud saja, baik yang wujud itu wajib ataupun dia jaiz. Bukan yang mustahil, karena yang mustahil kan tidak ada. Oke? Jadi segala sesuatu yang wajib ataupun yang jaiz ini kan ada kalanya wujud, ada kalanya tidak wujud, ya kan? Dalam hal ini yang jaiz ini berarti hanya yang jaiz ini yang wujud saja untuk sama dan basornya Allah. Output atau hasil dari sama dan basornya Allah adalah inkisaf juga. Oke, jadi kalau kita petakan sekali lagi, ilmunya Allah berhubungan dengan wajib, mustahil, dan jaiz. Gampangnya begitu. Sama dan basornya Allah berhubungan dengan yang wujud. Objeknya tuh. Objeknya itu. Setelah ada relasi, ada ta'alluq, ada hubungan antara ilmunya Allah dengan segala sesuatu yang wajib, mustahil, dan jaiz, hasilnya adalah inkisaf, jelas bagi ilmunya Allah. Sehingga Allah mengetahui segala sesuatu yang wajib, mustahil, ataupun yang jaiz. Sedangkan sama dan basornya Allah ini ketika sudah berta'alluq, berhubungan dengan sesuatu yang wujud ini, baik yang wajib ataupun yang jaiz, outputnya, hasilnya juga inkisaf. Yang mana inkisaf ketiganya, ilmu punya inkisaf, sama punya inkisaf, basor punya inkisaf, ketiganya ini inkisafnya berbeda. Untuk mempertegas dan memperjelas bahwa masing-masing dari sifat ilmunya Allah itu, masing-masing dari sifatnya Allah itu sempurna. Baik ilmunya Allah, samanya Allah, ataupun basornya Allah. Sempurna semua. Bukan berarti ketika Allah itu melihat, lalu bertambah ilmunya Allah. Bukan. Itu kan kita. Kita begitu. Ketika kita mendengar sesuatu, bertambah. Walaupun sebelumnya kita punya
pengetahuan sebelumnya. Seperti melihat apa ya? Kita dengar kabar bahwa itu ada cewek cantik di sana itu misalnya. Wah, kita sudah terbayangkan itu kan. Wah, pasti senang ketemu dengan dia, pasti terpesona dan lain-lain. Contoh menyesuaikan audien. Oh iya 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 iya. Kita pasti terpesona. Oke, kita kan punya pengetahuan tentang itu. Kalau melihat sesuatu yang indah, yang cantik, pasti kita senang, pasti terpesona, terpukau, tersilau, dan bahkan terpisau. Ya, maksudnya langsung kelepak-kelepak gitulah. Ketika melihat Kelepak-kelepak gitu. melihat yang indah tadi itu, yang cantik itu. Oke, kita punya pemahaman itu. Tapi ketika kita melihat secara langsung, tentu itu lebih puas rasanya di akal kita. Wah, begini. Betul-betul kan kata. Oh, ternyata begini. Itu kan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita setelah melihat langsung ataupun mendengar langsung. Kan begitu. Nah, untuk Allah tidak begitu. Tambahannya di sini itu yang dimaksud bukan begitu. Ziyadatannya itu. Ziyadatan, kata ziyadatan di sini. Karena kalau tambahan dalam arti seperti kita tadi itu berarti samanya Allah tidak sempurna, atau basar Allah tidak sempurna, atau ilmunya Allah bahkan itu tidak sempurna. Padahal tidak demikian. Sekali lagi untuk mempertegas kesempurnaan sama, basar dan ilmunya Allah, dikatakanlah di sini bahwa sama punya inkisaf, basar punya inkisaf, yang mana keduanya ini menjadi ziyadatan, menjadi tambahan bagi inkisafnya sifat ilmu. Jadi tidak hanya sifat ilmu yang punya inkisaf, tapi ada ziyadah yang lain. Ada tambahan yang lain, yakni inkisafnya sama dan inkisafnya basar. Iya, di Gimana kira-kira sudah mudah belum? Udah. Sudah ya. Di Hasyiah Ad-Dasuki juga dijelaskan demikian. Yang dimaksud dengan ziyadah itu adalah menunjukkan adanya perbedaan inkisaf antara sifat sama, sifat basar dan sifat ilm. Bukan berarti kemudian menunjukkan bahwa sama dan basarnya Allah itu menambah pada pengetahuannya. Tidak bermakna demikian. Dulu ketika awal-awal saya belajar tauhid itu, saya memahaminya begitu loh. Kenapa kok di sisi lain dijelaskan oleh Imam Fudoli misalnya bahwa sifat ilmunya Allah itu sempurna tanpa ada kesamaran. Itu kan sampai dijelaskan itu sama beliau dengan seterang-terangnya itu bahwa ilmunya itu adalah tam, sempurna itu kan. Kemudian tanpa kesamaran di situ. Tapi di sisi lain kok di sini dijelaskan ketika membahas sama dan basar, statusnya itu sebagai ziyadah, sebagai tambahan alal inkisafi bi ilmihi terhadap ilmunya. Dulu saya memahami begitu. Kok bisa ya? Tapi ternyata yang dimaksud di sini adalah menunjukkan ziyadah itu bahwa inkisafnya berbeda masing-masing itu. Tapi ada yang menarik di sini. Apa itu yang menarik? Yang wow. Gitu lama harus. Aduh, kalau di podcast kan biasanya agak over kan. Iya. Ternyata nggak menarik. Iya. Jadi biasanya kalau saya lihat reaksi video sebelum masuk kayak menarik itu ya. Aku lupa nanti. Wow, yang gitu. Iya, yang begitu. Kan dia lihat video sebenarnya ya lucu aja kan, kita ketawa biasanya kalau lihat video lucu. Ketawa biasa kan. Tapi kalau reaktor video itu enggak begitu, langsung wiki dikasih efek lah, dikasih tambahan sound lah. Tapi tentu bukan sound yang bunyinya itu Wahabi itu. Gimana? Oke, lanjut. Yang menarik itu di sini, yang menarik itu dari sisi definisinya. Di sini kan yang dibahas dua sifat itu kan sama dengan basar. Tapi definisinya sama. Definisinya adalah wahuma sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala yata'allaqani bikulli maujudin. Pada intinya definisi sifat sama dan basar itu sama. Sementara dalam kaidah-kaidah ta'rif, kaidah definisi dalam mantik itu kan ketika ingin mendefinisikan sesuatu itu harus kemudian dibedakan dengan yang lain. Artinya begini, kalau misalnya definisi sifat sama dan basar itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Fudoli, maka seharusnya tidak ada kemudian istilah sama dan basar dengan pemahaman yang berbeda. Seharusnya pemahamannya sama. Kenapa? Karena definisinya sama. Sama ya. Cuma lagi-lagi cerdasnya Imam Ad-Dasuki itu di sini. Beliau itu menjelaskan. Nah, di situ ininya menariknya itu. Iya, terus. Imam Ad-Dasuki itu menjelaskan bahwa ketika didefinisikan dua sifat ini dengan definisi yang sama, itu tidak ingin menunjukkan bahwa memang kedua sifat ini sama, enggak. Kedua sifat ini berbeda.
pendefinisian atau digabungkannya sifat sama dan basor dari dengan satu definisi itu ya. untuk menunjukkan perbedaannya dengan sifat ma'ani yang lain. Misalnya seperti kudroh dan irodah. Itu kan ta'aluknya berbeda itu kan. Ta'aluknya berbeda, apa namanya? Dalam tanda Definisi. kutip, fungsinya kan berbeda. Fungsinya, ya, oke. Fungsinya kan berbeda itu kan. Kalau kudroh sama irodah itu kan ta'thir. Ya. Sementara kalau ilm atau ilmu itu kan inkisaf juga sama. Kemudian sama dan basor itu juga inkisaf. Nah, untuk membedakan dengan sifat ma'ani yang lain. Nanti kalau sifat apa namanya kalam itu kan ta'aluknya itu ta'aluk dilalah itu kan ya. Menunjukkan. Untuk membedakan sisi itunya, bukan kemudian untuk menunjukkan bahwa kedua sifat ini sejatinya sama, tidak. Ya. Nah, dari mana kita tahu kalau dua sifat ini berbeda? Itu tahu dari mana? Dengan redaksi ziyadatan. Oke. Dengan redaksi ziyadatan. Ya, jadi saya teringat sesuatu itu menarik itu bagi orang yang punya selera yang bagus. Ya tentu saja bagi orang yang punya selera yang bagus, kadang sesuatu itu menarik bagi satu orang, tapi tidak menarik bagi sebagian yang lain. Ya, yang menarik bagi yang minat pengetahuannya bagus. Lumayan lah, lumayan. Ya, saya juga lebih gampangnya begini nih. Saya teringat tadi ziyadatan tadi kan terakhir kan di situ. Itu kan seperti kalimat di sifat-sifat yang lain misalnya, tapi bukan di kitab Kifayatul Awam ini, tapi di kitab ilmu kalam yang lain misalnya dikatakan al-qudratu wahya sifatun qaimatun zaidatun. Nah, ada kata zaidah itu. Yang mana sifat zaidah, sifat tambahan yang dimaksud ini, pengertian gampangnya adalah tambahan itu menunjukkan bahwa kudroh itu bukanlah zat. Ya, betul. Itu yang disebut dengan sifat zaidah. Kan nanti kan sifat ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, haya, sama, basor, kalam, 7 sifat ini kan disebut sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini adalah sifat zaidah. Yang disebut dengan sifat zaidah, dia eksis tapi bukan zat gitu loh. Iya. Eksis tapi bukan zat. Kalau bahasanya siapa Imam Asy'ari itu kan dia itu bukan zat tapi bukan selain Bukan zat. selain zat. Ya. Kenapa kok dibilang bukan zat sifat itu? Karena identitasnya berbeda. Ya. Zat itu satu hal, sifat itu hal lain. Ya, Makanya disebut betul. sifat itu bukan zat secara zat. pemahaman. Oke. Tapi kenapa kok disebut bukan selain zat? Karena sifat tidak bisa terpisah Terpisahkan. dari zat. Oke. Nggak bisa kita membayangkan tertawa tanpa kemudian menyertakan Orangnya. subjek yang tertawa itu nggak bisa. Membayangkan gerak tanpa ada sesuatu yang bergerak nggak bisa. Kayak tadi itu kan mundur sedikit tampannya cantiknya kelewatan misalnya gitu, itu nggak bisa itu. Gombalnya nggak ilmiah. Gombalan seperti itu tidak berlaku di forum mampir. Gombalan yang berlaku gimana berarti? Gombalan yang ilmiah. Seperti misalnya ini gombalannya kan, engkau dan aku seperti zat dan sifat. Tidak terpisahkan begitu. Tidak terpisahkan. Tidak hanya di kenyataan tapi juga dalam pikiran. Dalam pikiran kita hanya bisa mengetahui bahwa kita adalah dua subjek yang berbeda, tapi dalam realitas kita tak pernah terpisahkan. Nah, iya. Enggak, tapi zat dan sifat itu dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Di realitas nggak bisa dipisahkan. Di Iya, maksud pikiran saya nggak bisa dipisahkan. maksud saya itu definisinya kan bisa dibedakan dalam Oh kata, iya, gitu definisinya. maksud Kalau saya. dibedakan iya, Ya, kalau bahwa- dipisahkan nggak bisa. Bahwa Rama dan partner maksiatnya adalah Offset. punya definisi yang berbeda. Iya. Jadi itu pemahaman dari pernyataannya Imam Asy'ari rahimahullah. Sifat itu bukan zat, tapi bukan selain zat. Dulu saya mikir apa yang dimaksud ini? Oh ternyata Laisat hiya dzat wala hiya ghairuha gitu. Ya. Oke, selesai ya. Saya kira selesai di situ teman-teman. Oh ya menarik itu tadi itu. Menarik, sangat menarik. Kita harus cari gombalan-gombalan ilmiah. Gitu. Mungkin bisa jadi buku. Gombalan ilmu kalam. Gombalan ilmu kalam. Oh Yang dia untuk dicerca nanti. yang untuk bisa ngeh dan biar ketawa dengan jokes itu harus paham ilmu kalam dulu. Kemarin ada buku yang dibedah sama Pak Herli baru-baru ini. Oh, saya belum nonton, belum nonton. Judulnya itu ini, bibirku berzikir di bibirmu. Itu wajah-wajah yang hujat itu. Kalimatnya berzikir tapi bibirku dan bibirmu gitu ya. Itu gimana maksudnya? Biasa kan orang yang ya kan kalau kata kaidah itu kan
apa idza ulimas sabab zalal ajab. Kalau kita tahu sebabnya apa, maka ketakjuban, keheranan itu tidak akan ada lagi, menjadi hilang sirna. Itu kok bisa ya? Kok bisa ya? Tidak ada sebab. Sebabnya, ya. Memang judul buku itu harus bikin penasaran karena sama dengan pemasaran. Gimana ya dia? Bibir berzikir di bibir itu gimana? Yang pasti bibir dari pasangan yang halal. Oh iya, betul. Itu rahmat semua isinya. Wa Zaidun wa Amr. Bibirnya rahmat. Bibirnya rahmat. Lanjut. Kacau. Wa Zaidun wa Amrun wal itu yasma'ullahu ta'ala dzawatiha wa yubsiruha. Nah, ini menarik ini. Zaid, Umar dan tembok atau dinding itu yasma'ullahu ta'ala. Allah mendengarnya. Dzawatiha wa yubsiruha. Pada zatnya Zaid, Umar dan juga tembok, wa yubsiruha, dan juga Allah itu melihatnya. Dari kapannya begitu terjemahannya? Allah itu mendengar pada zatnya Zaid nama orang ya, Zaid, Umar dan juga dinding. Allah mendengar. Ya, Allah mendengar zatnya, wa yubsiruha, dan juga melihatnya. Ini menarik ini. Ini yang membedakan pendengaran atau ya pendengaran kita dengan pendengaran Allah dan penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Nanti ada penjelasan tambahan yang juga tidak kalah menarik. Makanya pantang Zaid, Umar dan dinding. Ini kan objek materi kan. Harusnya itu kan Allah melihatnya kan begitu kan. Kalau kita kan saya melihat zatnya Rama, saya melihat zatnya Aziz misalnya, saya melihat zatnya Asraf misalnya. Mau kemana Asraf? Oh enggak ya. Kan kita kan gitu kan biasanya. Tapi di sini penjelasannya adalah Allah itu mendengar zatnya Zaid, mendengar zatnya Umar, dan mendengar zatnya tembok. Temboknya ini. Apa? Ada pelanggan. Ada pelanggan. Oke, pelanggan. Kita lagi ukhrawi ini kok duniawi. Yang ukhrawi itu istri saya. Oh ya, ukhrawi istrinya. Oke. Yang duniawi istri saya. Kembali lagi. Terus. Nah, dikit lagi untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Wa yasma'u sauta sahibis saut wa yubsiruhu. Ai as-sauta. Nah, wa yasma'u dan mendengar siapa Allah? Kok jadi gitu bacanya? Wa yasma'u dan Allah mendengar sauta sahibis saut. Allah mendengar pada suara pemilik suara. Rama bersuara ya. Allah mendengar suaranya Rama, gitu gampangnya. Wa yubsiruhu ai as-saut, dan juga Allah melihat suaranya. Jadi Allah melihat suaranya Rama dan melihat zatnya Rama. Wow. Dengan partner maksiatnya. Demikian pula Allah itu melihat dirinya Rama, zatnya Rama ini, dan juga melihat suaranya Rama. Nah, dari keterangan inilah kita buat tema ini, judulnya adalah mendengar yang bukan suara dan melihat yang bukan materi. Karena kalau kita ini kan melihat yang materi dan mendengar yang suara gitu kan. Nah, di sini ada penjelasan tambahan di halaman ke-93-nya di Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam. Masih di halaman 93. Wa'lam anna sam'ahu ta'ala wa basaruhu mukhalifani li sam'ina wa basarina haqiqatan wa ta'alluqan. Ketahuilah bahwa samanya Allah dan basarnya Allah atau pendengaran dan penglihatan Allah itu keduanya berbeda dengan pendengaran dan penglihatan kita, baik secara hakikat Dan ta'alluqnya. ataupun secara ta'alluq. Oke, sekarang kita bahas dari segi hakikat dulu. Amal awal. Langsung kita ambil poinnya aja. Fali anna kullan min sam'ina wa basarina quwwatan khalaqahallahu fi maq'aris simakh ya. Jadi di sini poinnya adalah secara hakikat sama dan basar kita atau pendengaran dan penglihatan kita itu adalah pemberian Tuhan, kira-kira begitu. Kita bisa melihat dan bisa mendengar itu karena Allah yang membuat kita bisa mendengar dan bisa melihat. Secara hakikat begitu. Jadi Khalaqahallah. iya, Allah yang menciptakan itu pada diri kita.
Sehingga kemampuan untuk mendengar kita dan kemampuan untuk melihat kita secara hakikat bukanlah kita yang menciptakannya. Bukan kita yang menciptakannya. Berbeda dengan Allah. Allah itu mendengar karena ya memang Allah maha mendengar secara hakiki, dan Allah itu melihat karena Allah memang maha melihat secara hakiki. Kalau kita kan secara hakiki tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kalau bukan karena Allah yang membuat kita bisa melihat dan bisa mendengar. Oke. Itu secara hakikat. Secara ta'alluq sekarang. Wa amma tsani, yang kedua. Fali anna sam'ana innama yata'allaqu bil aswat wa basarana innama yata'allaqu bil ajram wal alwan bi khilafi sam'ihi ta'ala wa basarihi fa innahuma yata'allaquna bi kulli mawjudin ala ma ya'ti. Kita ambil poinnya saja. Yang kedua, tadi kan begini. Sama dan basornya Allah berbeda dengan sama dan basornya kita. Pertama, secara hakikat, sudah kita jelaskan tadi bahwa secara hakikat kita melihat dan mendengar itu karena Allah yang membuat tersebut. Sedangkan sama dan basornya Allah itu memang karena Allah sama dan basor, punya sama dan basor. Independen. Memang Allah itu memang secara dzatiyah Allah itu punya sifat sama dan basor. Kalau kita kan tidak. Aduh, kepegang mic-nya. Yang kedua, sekarang secara ta'alluq, secara relasi. Pendengaran dan mana tadi? Pendengaran kita itu innama yata'allaqu bil aswat. Nadanya terlalu ngegas ya. Pendengaran kita itu hanya berelasi dengan suara. Itu kalau kita ketemu ini yata'allaqu bil aswat ini. Yata'allaqu bil aswat. Sedangkan penglihatan kita itu innama yata'allaqu bil ajram wal alwan. Itu hanya berelasi dengan materi dan warna-warni. Itu kalau kita kan. Sementara penglihatan dan pendengaran Allah fa innahuma yata'allaquni bi kulli mawjudin. Itu berhubungan dengan segala sesuatu yang wujud. Baik itu materi atau non-materi, baik itu yang ada warna ataupun yang tidak ada warna, termasuk juga suara dalam hal ini. Makanya Allah itu melihat suara dan mendengar suara. Allah melihat zat seseorang misalnya, dan Allah juga mendengar zat seseorang. Nah, bagaimana melihat dan mendengarnya itu? Wallahu a'lam. Ya, kita sama-sama tidak tahu. Ini juga dengan kaifiyah ya. Secara kaifiyah ya Allahu a'lam. Kita juga tidak tahu. Tapi ada ini pertanyaan yang barusan terlintas. Apa itu? Tadi kan dikatakan, di sini kalau nggak salah. Oh nggak ada. Di mana di Adasuki itu. Perbedaan antara penglihatan dan pendengaran manusia dengan Tuhan itu adalah bahwa Tuhan melihat dan mendengar segala sesuatu yang maujudat. Sementara kalau makhluk manusia misalnya mendengar sebagian yang maujudat. Oh, ada keterangannya di sini. Ada di situ. Iya, belum selesai saya bacanya. Oh, belum selesai. Sorry. Lakin akan tetapi ikhtisasu sam'ina wa basarina bima dzukira innama huwa bihasabil 'adah. Itu dia. Akan tetapi khusus untuk pendengaran dan penglihatan kita sebagaimana yang telah disebutkan tadi, itu sebagaimana yang telah disebutkan itu maksudnya begini. Penglihatan dan pendengaran kita itu hanya berlaku bagi materi, kita melihat materi dan warna-warni, dan mendengar yang suara, itu secara kebiasaan kan begitu, ya kan? Kita hanya mendengar suara dan melihat benda-benda yang materi ataupun yang warna-warni, itu hanya sebatas dalam kebiasaan. Apakah berarti kita tidak bisa melihat yang non-materi? Atau apakah kita tidak bisa mendengar yang bukan suara sama sekali? Ternyata tidak begitu. Idh yajuzu ayyata'allaqu as-sam'u bi ghairil aswat. Karena yajuzu boleh-boleh saja sebenarnya, jaiz hukumnya menurut akal kita, ayyata'allaqu untuk berhubungan apa as-sam'u sama bi ghairil aswat pada selain suara. Mungkin Mungkin. Jadi mungkin menurut akal kita, bagi akal yang waras tentu saja, bahwa pendengaran kita itu bisa mendengar yang bukan suara. Wow. Kama waqa'a li sayyidina
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu sami'a kalamahu al-qadim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu dapat mendengar kalamnya Allah yang qadim. Alladzi laisa bisawtin. Alladzi laisa bisautin, yang mana kalam qadimnya Allah itu bukanlah suara, bukan suara ya. Jadi ada loh manusia. Sunya satu kali aja. Hah? Sunya satu. Oh iya, tidak bermaksud ke sana, mohon maaf. Sebenarnya audien tidak ada yang menyadari tadi. Cuman ini pikirannya memang ke sana. Enggak, setelah melihat Rama itu ada pantulan. Oh begitu ya. Iya. Iya. Memang Pantulan kadang di sana. begitu. Itu pengaruh kan? Ini pengaruh ya, kita kena dampak dari medan morfis ya. Iya. Kan ada Sebenarnya subjek kita itu soleh banget ya. banget. Oh gitu ya. Nah, kan secara kebiasaan. Oh gitu ya. Baru tahu dia. Oke, kembali lagi ya. Secara kebiasaan atau secara adah di sini bahasanya, secara kebiasaan kita ini mendengar pada objek yang berupa suara pasti. Secara kebiasaan. Tapi boleh-boleh saja menurut akal kita itu mungkin kita itu bisa mendengar sesuatu yang bukan suara. Contohnya di sini adalah kalam qadimnya Allah, yakni contohnya Nabi Muhammad sendiri bisa mendengar kalam qadimnya Allah alladzi laisa bisautin, yang mana kalam qadimnya Allah itu bukanlah suara. Iya begitu tepat itu. Wa ayata'allaqu al-basaru bi ghairil ajram wal alwan. Dan basornya kita atau penglihatan kita itu mungkin saja berhubungan pada selain materi dan juga pada selain warna-warni. Nah, jadi bisa saja mungkin menurut akal kita bahwa kita itu bisa melihat sesuatu yang bukan materi dan bukan warna. Karu'yatina lidzatil aliyah al-muqaddasah anil launi wal jirmiyah. Sebagaimana penglihatan kita pada zatnya Allah yang maha mulia dan maha suci dari laun, warna jermiyah dan juga hal-hal yang bersifat materialistik ya. Di surga tapi itu ya. Ya. Karena ada pembahasan tersendiri nanti tentang ru'yatullah. Iya, ada pembahasan sendiri nanti. Jadi syarat sesuatu bisa dilihat adalah sesuatu itu harus ada. Makanya mungkin sekali bagi kita, insya Allah, amin ya Allah, Amin. melihat Allah di surga. Tapi ingat, bukan berarti Allah ada di surga, enggak. Kita yang ada di surga. Kita yang begitu ada ya. di surga, dan ketika kita di surga kita melihat Allah begitu. Iya. Tapi penjelasan ini juga, ini sebenarnya kan sederhana bagi yang mikir. Tapi bagi yang belum terbiasa, ya, namanya juga belum terbiasa, jadi kita maklumi saja. Itu kadang kalau hanya sekali mendengar lalu dia tidak berpikir setelahnya, maksudnya tidak ngengangen, apa bahasa Indonesianya itu. Merenung. Tidak merenungkan ucapan kita itu, ya sudah tidak mungkin paham. Makanya kerjaan para ahli tauhid itu berpikir. Jadi kalau kita nih ya, kalau kita lagi diem begini itu bukan ngelamun, bukan takos ya. Tatapan Bukan tatapan kosong. Julukan Ilham. Bukan tatapan kosong, tapi berpikir. Kita diem, kata orang-orang, Pak, kok kayak lagi banyak masalah sih Pak? Loh, kenapa emangnya? Itu kayak merengut wajahnya. Loh, ini berpikir. Saya bilang, ini ibadah nih kita. Ini sampai cemas. Apa waktu telepon itu kan? Coba tanyakan adiknya itu, siapa tahu punya masalah apa? Enggak ada, emang gayanya begitu. Aduh, sudah jadi gayanya. Yang viral sekarang tuh, misalnya saya termenung nih, "Loh, kok melamun Mas? Laki-laki tidak bercerita." Oh, Lagi kita bercerita. Tapi langsung kelas 4. nah, tidak bercerita tapi langsung ketawa sendiri. Alias langsung gila. Aduh, bahaya ya. Bahaya. Tapi terkait dengan ini, saya kemudian teringat dengan ada salah satu komika berbicara di satu acara mungkin talk show itu. Dia bilang begini, mustahil, kurang lebih itu begini. Tidak mungkin, bagaimana bisa manusia biasa, misalnya katakanlah oknum dukun melihat jin dan seterusnya. Sementara dalam kisah-kisah para nabi yang bisa melihat jin itu hanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, begitu katanya. Nah, Mas ngopi ke Ya sini. memang ini dari sisi dari sisi misalnya ada orang tertentu yang mengaku bisa melihat makhluk halus dan seterusnya.
itu memang patut kita curigai, dalam arti kita tidak bisa kemudian menerima informasi Iya, itu betul. mentah-mentah. Iya, betul. Kita harus lihat dulu itu orangnya Harus bagaimana. Tapi ini saya jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, Saya iya. bisa membuka mata batin. Iya. Ini siap Menarik itu, semua menarik. ya. Ini netizen juga insya Allah bisa. Coba perhatikan saya akan membuka mata batin kalian. Kalian akan melihat jin setelah ini. Ini nama kelihatan kan. Nah inilah keistimewaan saya. Maaf, canda aja teman-teman. Padahal dalam banyak kisah itu kan Nabi Muhammad diceritakan melihat jin itu, melihat setan itu bahkan. Di Minhajul Muta'allim itu misalnya dikisahkan ketika Nabi mau masuk ke masjid itu. Kemudian jin itu, Rama tadi itu. Setan itu ada di pintu masjid. Kemudian ditanya, "Kenapa kok kamu diam di sini? Enggak masuk aja. Kan ada orang lagi sholat, kok enggak enggak digoda." Kemudian bilang si setan itu, "Saya takut ada orang ini. Ada orang alim yang tidur di pintu. Nah, Kalau sampai lewat kemudian terasa dia terbangun, khawatir karena tidurnya orang setelah itu kemudian Nabi Muhammad itu bersabda, tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Alhamdulillah. Kalau ibadahnya orang alim itu kan dia ibadah karena memang betul-betul sadar dengan posisinya sebagai hamba, Ya. sadar bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Tapi kalau orang jahil, dia ibadah itu belum tentu murni karena prinsip tadi. Boleh jadi karena ada masalah apa kayak misalnya, baru kemudian sholat nangis-nangis. Tapi kalau kita husnudzon pakai madhabnya Gus Baha ya, kita bisa husnudzon juga lah. Dia dalam keadaan bodoh loh mau ibadah. Iya. Ya betul. Kan? Bayangkan kalau kita kan wajar tahu Allah, kenal Allah gitu kan. Beribadah. Tahu luar biasanya Allah itu seperti apa. Lalu kita dengan sendirinya terdorong, ya Allah kita beribadah kepada Allah. Kan wajar gitu kan. Iya. Ini ada loh orang tidak kenal Allah, tidak tahu Allah itu gimana. Kok bisa nyembah Allah? Gitu? Iya. Kok mau itu gitu ya? Ini kan luar biasa. sama kayak ngaji nih lah, sama kayak ngaji nih kan. Ada orang yang idealnya tiap pertemuan ngaji itu kan tambah pinter itu kan. Dia semakin tertarik. Kenapa? Karena ilmunya semakin bertambah. Ya. Ada sesuatu yang bisa membuat dirinya itu bertambah, ilmunya itu kan. Tapi ada loh orang yang di setiap ngaji itu nggak menambah pengetahuan, entah karena memang nggak paham, entah karena memang ketika ngaji nggak dicatat. Wow. Misalnya, Masuk pres. najis ya. Ketika ngaji nggak dicatat misalnya, tapi tetap ngaji itu. Ketika sibuk kerja dia ngaji. Itu sikap yang patut kita apresiasi itu. Iya, betul. Yang seperti itu. Makanya kembali ke komika tadi itu. Kok bisa dia menyimpulkan bahwa ada oknum yang ini? Iya memang. Iya, Oknum yang orang-orang ngaku-ngaku ya. yang apa namanya? Yang mengaku-ngaku bisa melihat setan, bisa melihat jin. Jadi dua hal itu harus dibedakan. Pertama adalah jin itu atau setan itu bisa dilihat di satu sisi. Di sisi lain kita harus membedakan bahwa orang itu mengaku bisa melihat jin dan setan. Iya. Nah, itu dua hal yang berbeda tuh. Kan ada yang viral sekarang itu, tantangan siapa yang Santet. nyantet itu kan ya. Very Tapi yang advantage. perlu diingat, santet atau sihir itu ada. Ya kalau dimaksud Jadi dia kita itu- perlu bedakan dulu nih. Keberadaan sihir di satu sisi, kemudian keberadaan orang yang Iya. ngakunya bisa nyihir itu di sisi lain. Itu dua hal yang berbeda. dua hal yang berbeda. Bahkan karena kan ini kan Nabi kan diceritakan pernah disantet, pernah disihir itu kan. Nanti sihir. Kalau kita menolak keberadaan sihir sebagai sihir, finafsihi itu berarti. Maka Dia menolak Quran kan? Dan menolak Quran berarti. menolak Quran. Kalau menolak Quran berarti bulat-bulat. Aduh, mau bilang kafir takut ya karena Iya, mau bilang kita kan kafir, tidak iya, mau iya. mengkafirkan sebenarnya kan. Dengan catatan ini dia betul-betul saya tidak menerima adanya sihir baik meskipun yang ada di Quran misalnya gitu kan. Ya kan, Maksudnya maka dengan kita perlu pernyataan tahu yang juga. dohir. Kita Dengan perlu tahu pernyataan juga yang dohir itu YouTuber tersebut itu maksudnya apakah menolak santet atau dalam bahasa lainnya adalah sihir secara umum Dalam sehingga arti juga oknumnya tadi itu ya. ya apakah yang dia tolak itu secara keseluruhan gitu termasuk yang ada di Quran itu Iya. berarti kan dia meyakini Quran ini sebagai ya sudah kita keyakinan aja tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu Iya, loh iya. ya ala orang liberal Munimsiri dan kawan-kawan itu loh. Iya, ya hanya dogma belaka tidak bisa dibuktikan begitu itu.
Jadi oke di Quran itu keyakinan kita oke. Tapi faktanya udah ada tuh. Nah gitu. Iya, ya. iya, iya, iya. Berarti Nggak masalah dia ya. sudah justru kalau dia bilang begini maksud saya. Dia bilang di Quran memang disebutkan ada sihir, tapi kan kitab Quran ini kan ya hanya keyakinan aja, kitab keyakinan, tidak bisa dibuktikan ilmiah. Faktanya loh, santet itu tidak ada atau sihir itu tidak ada. Ya. Nah begini kan bahaya. Berarti kan dia tidak mengakui, berarti kan dengan adanya yang ada di Quran itu berbahaya. Tapi kita tidak tahu, mungkin YouTuber itu sendiri sebenarnya lebih ketidakpercaya dengan adanya itu sekarang. Kita sebetulnya begitu. Cuma netizennya, pengikutnya Atau kayak ini, kayak itu siapa yang namanya? bahaya. Kayak si pesulap merah itu kan dalam banyak acaranya itu kan, dalam banyak acaranya tuh dia banyak membongkar kegiatan-kegiatan begitu itu. Cuma setelah saya cari-cari masa sih orang kayak gini tidak percaya dengan keberadaan sihir. Ternyata dalam satu ininya dia pernah bilang memang bahwa apa namanya? Dia percaya dengan keberadaan sihir itu. Cuman oknum-oknum tadi itu yang patut dicurigai gitu. Iya, memang harus kita tidak Memang mudah harus seperti itu. jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengklaim gitu. Datangkan bukti baru kita percaya gitu kan. Apalagi sekarang arus informasi laju kan ya. Zaman Betul. sekarang. Ya tadi itu makanya kan gampang sekali. Jadi sudah saya buktikan ke teman-teman bahwa jin itu bisa dilihat. Iya. Oh iya jadi itu. Nah, walhasil kesimpulannya berarti manusia secara hukum akal itu bisa melihat sesuatu yang tidak berbentuk, dalam arti bukan sesuatu yang materi, tapi juga bisa melihat sesuatu yang selain materi. Bahkan bisa loh salaman. Oh enggak bisa ternyata. Enggak bisa salaman sama jin. Yang maksudnya Masih panjang ini. Oke. Kulta. Jika engkau bertanya atau berkata, sama usaud dhahirun. Mendengar suara itu oke, jelas, oke, paham saya. Wa amma sama'u dzati Zaidin wa dzatil haiti ghairu dhahir. Sementara untuk mendengar zatnya Zaid ataupun zatnya tembok itu tidak jelas. Gimana sih maksudnya itu? Begitu kira-kira kan? Oke, tadi kamu bilang Allah itu bisa mendengar suara. Oke, itu jelas. Kalau Allah itu bisa mendengar zatnya Zaid atau zatnya tembok itu gimana? Kan pertanyaan jin tadi, pertanyaan ramah itu kan. Ini kan tidak jelas ini gimana maksudnya. Wa kadzalik demikian pula tidak jelas. Belum paham kita kira-kira begitulah. Ta'alluqul basar bil aswat. Berhubungannya basornya Allah, penglihatan Allah dengan suara. Di anak aswat tusma'u faqat. Karena suara itu kan didengar saja katanya. Kulna jawab bingko. Kami menjawab. Kulna menjawab siapa kami para a'immah ahli sunnah wal jamaah. Yajibu alaina al-iman bi annahuma muta'alliqani bi kulli mawjud. Kita itu wajib beriman bahwa Allah itu sama dan basornya itu berhubungan, berta'alluq, berrelasi dengan segala sesuatu yang wujud. Wajib itu bagi kita. Kita wajib beriman terhadap hal tersebut. Karena demikianlah yang diajarkan oleh para ulama kita. Ulama kita tentu saja memahami Quran dan hadis dari para guru sebelumnya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Demikianlah penjelasan para ulama. Wa amma kaifiyatut ta'alluq. Sementara bagaimana cara berelasinya samanya Allah atau pendengaran Allah pada zat Zaid misalnya, atau penglihatan Allah pada suara, itu bagaimana? Kalau itu yang kamu tanyakan, fahiya majhulatun lana. Ya, kita juga tidak tahu itu bagaimana. Itu tidak diketahui bagi kami katanya. Dengan demikian berarti yang dituntut bagi kita itu kita percaya, kita beriman bahwa Allah itu melihat dan mendengar. Mendengar pada suara dan mendengar pada zatnya suara, yang punya suara itu. Allah melihat pada zat dan melihat pada suaranya zat. Itu yang wajib kita ketahui. Bagaimana Allah melihat suara, wallahu a'lam. Itu keterbatasan akal kita. Lalu dituduhlah kita nanti. Wah, ini berarti imannya doktrin, bukan begitu. Ilmiah. Itu iya, malah dibilang tidak ilmiah. Itu menunjukkan bahwa akal kita ini terbatas gitu loh. Iya. Nah, yang aneh kan begini kadang nih, kalau kita mengatakan ilmu kalam ini ilmiah, lantas kemudian dikatakan bahwa, wah berarti kamu menghinakan Tuhan karena seolah Tuhan itu bisa diilmiahkan semuanya. Loh ini loh bukti bahwa ini adalah keterbatasan akal kita, majhulatun lana, kita tidak mengetahui bagaimana
mendengarnya Allah pada zat atau melihatnya Allah pada suara, itu kan kita tidak tahu. Itu bukti bahwa akal kita ini terbatas. Ya, akal kita ini terbatas. Tidak semua itu bisa ditangkap oleh akal, iya. Tapi bukan berarti ini nggak ilmiah. Bukan berarti ini tidak ilmiah. Iya, tetap ilmiah. Jelas. Meskipun di sini dijelaskan tentang kaifiyahnya yang tidak kita ketahui, bukan berarti kemudian penjelasan misalnya tentang sama dan basor itu tidak ilmiah. Kalau kita pakai penalaran yang sederhana itu kan misalnya sama dan basor itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita telah membuktikan misalnya bahwa Quran itu adalah kalam Allah. Siapa yang menyampaikan kalam tersebut? Seorang manusia luar biasa bernama Nabi Muhammad misalnya. Nabi Muhammad terbukti Nabi enggak? Misalnya terbukti Nabi. Kalau terbukti Nabi berarti kan tidak mungkin berbohong. Kenapa kok tidak mungkin berbohong? Karena Allah membenarkan Nabi dengan mukjizat tadi itu. Membenarkan sesuatu yang keliru itu sama dengan keliru. Berbohong juga. Berbohong juga. Jadi dengan penalaran sederhana seperti itu. Itu urutannya tuh berarti Urutannya, supaya kita iya. tahu sisi ilmiahnya di mana. Maka tetap ilmiah. Seperti itu tetap ilmiah. Oke. Itu urutannya juga penting untuk diketahui teman-teman itu. Jangan dikira Rentetan argumentasinya itu. ya, tadi rentetan argumentasinya. Jangan dikira oh kita tidak tahu bagian kaifiyahnya di gimana atau caranya itu gimana, lalu dikatakan oh berarti tidak ilmiah, tidak semudah itu. Maka ya untuk memahami itu satu memang harus datang dengan gelas kosong. Iya. Jangan bawa apa ya, jangan maksudnya jangan gelasnya itu jangan penuh dulu. Soalnya nanti kalau sudah penuh mau diisi itu tidak bisa. Ya kalaupun penuh pun nggak apa-apa itu. Toh yang rugi juga dia. Iya maksudnya dia tidak paham jadinya kan. Biarin. Dia datang membaca kitab dengan apa ya, kecurigaan yang awas nih, kalau ada awas nih langsung begitu. Lalu kan padahal dia salah paham. Karena kadang-kadang sering begitu itu. Allah Ta'ala yasma'u dzata Zaidin. Allah Ta'ala mendengar pada zatnya Zaid. Wala na'rifu kaifiyat ta'alluqis sam'i biha. Allah itu mendengar zatnya Zaid dan kita tidak mengetahui bagaimana ta'alluqnya pendengaran Allah dengan zat Zaid. Walaisal murad maksudnya itu walaisal murad annahu yasma'u masyadati Zaidin. Dari penjelasan ini maksudnya itu bukan berarti Allah mendengar pada berjalannya zat si Zaid. Atau kalau itu susah dipahami, Jejak langkahnya. bukan berarti Allah itu mendengar. Enggak, ini masyadati Zaidin, ini berjalannya Zaid gitu gampangnya kalau bahasa. Kalau jalan Begitu itu. Iya. Kalau jejak kan bekasnya begitu kan. Itu maksudnya suara. Enggak cuman bekas itu. Oh iya juga ya. Iya. Oh iya betul juga. Sorry. Jadi dari penjelasan ini tadi kan dikatakan bahwa Allah itu bisa mendengar zatnya Zaid. Yang dimaksud itu bukan, ini kasih penegasan ini, bukan berarti Allah itu mendengar jejak langkahnya Zaid yang bunyi sak gitu kan, kadang jalan ada bunyinya tuh kan. Itu berarti kan mendengar suara langkahnya Zaid kira-kira begitulah. Imam Fudulin ini apa namanya? Perhatian banget itu. Iya, sampai diulang-ulang, ditegaskan lagi. Itu kan ya Allah. Lianna sama'a masyihi dakhilun fi sama'il aswat. Karena sesungguhnya mendengar langkah atau jejak langkahnya si Zaid tadi itu include. Apa include? Termasuk mendengar suara. Ketika kita mendengar ada orang lewat, itu kan zatnya kan berjalan tuh. Misalnya ada Rama lewat di situ. Sak. Itu kan berarti yang kita dengar suaranya. Bukan zatnya sebenarnya. Tadi saya dengar Rama di sana. Bukan Rama, suaranya ini. Di suaranya. Mana ya? Misalnya saya mendengar suara gerabakan, bro. Oh gitu. Gerabakan. Suaranya Ajis. Tapi ada loh bukan. Ada ini bahasan agak aneh. Kadang ini ada bau apa ya? Kenapa? Kedengaran baunya. Kedengaran, oh iya. Baunya kedengaran. Ini berarti tidak hanya
tidak hanya telinga yang bisa mendengar, tapi juga mendengar aroma berarti. Iya, ya itu maksud saya terjemahan kasar dari oke ding bauna. Kan agak ketawa kalau dengar begitu. Oke ding bauna. Dia ini kan orang ini sebenarnya tidak nyebut suku lah ya. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini bau apa ya? Kenapa? Ini kedengaran baunya, kedengaran baunya. Oke. Kayak ada kawan kita Itu kan ini kayak bahasa. kayak keterbatasan bahasa Indonesia menerjemahkan betul. kekayaan bahasa tersebut. Kayak waktu saya pulang mondok waktu liburan kan. Saya tahu itu. Ketemu dengan kawan-kawan lama saya ini, lama sekali tidak ketemu dengan dia. Orangnya ini agak introvert itu, salaman kan. Dan oh ya sembuh, langsung gitu loh. Apa kata sembuh ini maksudnya? Jadi dia tuh sebenarnya mau menerjemahkan beres ya, beres kan. Maksudnya kan dia ini mau nanya apa gimana kabarnya gitu kan, sehatkah gitu kan. Jadi sehat itu diterjemahkan sembuh gitu kan, beres sembuh gitu kan. Kadang Sama begitu. kayak orang sakit, di rumah lu beres kan begitu. Oh, udah beres. Udah sembuh gitu. Jadi ternyata yang kaya itu tidak hanya bahasa Arab, Tapi juga itu bahasa tadi itu. bahasa tersebut ya. Luar biasa sekali. Banyaklah bahasa-bahasa. Perlu dicari kamusnya itu. Iya, bahasa-bahasa yang tidak kita temukan di bahasa Indonesianya itu. Jadi bahasa Indonesia ini sangat terbatas ya. Bahasa-bahasa daerah aja sudah sangat kaya ya. Kemudian Allah Ta'ala mana tadi? Yasma'ul aswat. Wallahu ta'ala yasma'ul aswat kullaha. Diulang Allah lagi itu. Subhanahu wa ta'ala mendengar suara semuanya. Oke ya, diulang lagi. Ini mempertegas kalimat sebelumnya. Bal murad. Nah, ini balil murad ini mempertegas walaisal murad sebelumnya tuh. Setelah titik itu kan dikatakan tadi yang dimaksud ini bukan begini, dijelaskan. Bahkan maksudnya adalah annahu yasma'u dzata Zaidin, Allah Subhanahu wa taala mendengar zatnya si Zaid, wa jusatahu dan juga tubuhnya ataupun fisiknya si Zaid itu ziyadatan ala sama'i masihi mathalan. Yang mana pendengaran Allah pada zatnya Zaid itu berbeda atau bahasanya di sini menjadi tambahan bagi mendengarnya Allah pada langkahnya Zaid misalnya. Lakin akan tetapi la na'rifu kaifiyata ta'alluqi sama'illahi ta'ala binafsid dzat. Akan tetapi ya kita tidak tahu bagaimana kaifiyah caranya ta'alluq pendengaran Allah itu, sifat mendengarnya Allah itu binafsid dzat. Wa hadza ma kullifa bihi as-sakhs min dzakarin wa untha. Inilah sesuatu atau penjelasan yang diwajibkan bagi setiap orang atau setiap person baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita itu ditaklif, kita mendapatkan tanggung jawab syariat. Nah ini berarti bicaranya tanggung jawab syariat ya. Secara syariat kita wajib mengetahui, sehingga kalau tidak tahu menjadi berdosa. Wajib mengetahui bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Secara syariat kita wajib beriman kita. Sehingga kalau ada orang yang tidak beriman maka dia berdosa. Kalau Allah itu maha melihat dan mendengar, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, terkadang begini ya, ada orang itu yang salah paham begini. Kayak kemarin kita nelpon sama adik saya. Dia tanya, ada tuduhan begini. Hukum akal itu subjektif. Berbeda dengan panca indera itu objektif. Siapa yang bilang begitu? Ya enggak tahu, pas nelpon dia bilang nanti begitu. saya tanya itu nanti. Loh, kenapa begitu? Saya bilang kan. Iyalah mas, soalnya kan begini katanya, kalau kita melihat atau mendengar dengan panca indera kita itu jelas objeknya tuh, dan semua orang akan mengamini itu katanya. Tapi kalau hukum akal ini kan apa yang kita nilai wajib menurut orang itu jaiz atau bahkan mustahil malah, ya kan? Itu kan menunjukkan bahwa itu subjektif, bukan begitu. Analogi gampangnya begini, saya bilang. Misalnya nih, ada orang yang buta warna parsial, dia tidak bisa melihat warna merah. Yang dia lihat dari warna merah adalah warna abu-abu misalnya. Dan ada yang buta warna parsial seperti itu, hanya buta warna pada sebagian warna saja. Warna merah dia tidak bisa lihat. Yang dilihat dari warna merah adalah warna abu-abu.
Yang lain tetap normal, biru tetap lihat biru, merah yang kuning tetap kuning, hijau tetap hijau, tapi yang merah terlihat abu-abu. Berarti 100.000 itu merah, 2.000 berarti. Dan ada tulisannya 100 iya. masih ada. Tapi tetap tahu dia. Dan tercium juga. Oh, tercium. Oh, ini aroma 100.000. Nah, jadi aduh. Saya kok setiap streaming gue lagi batuk ya. Jadi ketika contoh seperti itu ya. Jadi ada orang yang buta warna parsial lalu melihat objek. Ada katakanlah ada 1 2 3 4 orang nih. Ada 4 orang. Satu orang ini dia punya buta warna parsial. Dia tidak bisa melihat warna merah. Nah, ketika ada satu orang yang buta warna parsial ini mengatakan bahwa itu bukan merah tapi abu-abu, apakah itu menunjukkan bahwa apa yang kita lihat itu menunjukkan kita ini subjektif? Atau opsi kedua adalah justru itu menunjukkan matamu yang bermasalah? A atau B? Saya suka dengan kata matamu. Nah, itu matanya yang bermasalah berarti kan? Saya nih, nggak pakai kacamata, misalnya. Lalu saya bilang, mana nggak ada lubangnya di situ? Yang lain melihat ada lubangnya, ya matanya bermasalah berarti kan? Iya. Gini, oh iya itu lubangnya. Berarti kan matanya, alatnya yang bermasalah. Oke? Itu contoh untuk panca indera. Nah, untuk akal begini. Ketika orang-orang berakal mengatakan bahwa Allah wajib adanya menurut hukum akal dan ini objektif menurut akal kita, lalu ada orang yang mengatakan mana ada Tuhan itu tidak ada begini katanya. Lalu dia bilang keyakinan kamu itu subjektif. Loh, bukan keyakinan kita yang subjektif, tapi akalmu yang bermasalah. Alatnya itulah yang bermasalah. Kalau kita melihat benda dengan mata, ya matanya dulu benarkan, diperiksa sehat atau tidak. Oh, sehat. Kalau semua mata sehat lalu berbeda-beda, itu subjektif. Oke. Misalnya di tempat yang sama ada yang bilang itu ada yang lewat tadi, satunya bilang oh enggak ada. Ya, kalau sehat semua mungkin subjektif itu berarti. Iya. Satunya bilang, "Oh, tadi saya lihat kuntilanak," misalnya. Padahal enggak ada. Subjektif itu berarti keyakinan dia. Oke, padahal kan kita semua matanya sehat. Tapi kalau udah jelas-jelas matanya satunya ini bermasalah, masa lalu kita dikatakan subjektif? Kan tidak. Alat untuk melihatnya itulah yang bermasalah. Ketika semua orang berakal mengatakan Allah wajib ada, lalu ada satu orang mengatakan Allah kok tidak ada, akalmu berarti yang bermasalah. Saya bilang Makanya kan di awal, oh iya begitu. di awal ini kan ada pembahasan tentang hukum akal. Ya, itu dia. Dan hukum akal ini bukan dihafal, teman-teman. Sekali lagi, udah berkali-kali ya kita sampaikan. Iya. Hukum akal itu tidak hanya dihafal bahwa wajib adalah malaya tasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh akal ketiadaannya. Itu sih hafalan namanya. Hukum akal itu bukan dihafalkan definisinya, tapi dipahami definisinya dan dilatih. Ya, dilatih. Memang harus dilatih. Sebagaimana sarannya Imam Sanusi itu kan. Bahkan terus terang saja dulu awal-awal kita belajar ini, setiap hari itu kita sangat terobsesi dengan ilmu kalam itu sampai setiap kondisi itu kita merenung. Lagi nyantai merenung, bahkan mohon maaf lagi di WC merenung, kok bisa ya begitu sambil mikir kita itu melatih hukum akal maksudnya, untuk melatih hukum akal. Latihan mikir. Bahkan sudah ini tadi bahkan ya wad dalil, sekarang bukti wad dalil dibahas sekarang ya? Hah? Nggak kepanjangan? Sekalian lah, itu panjang itu sampai mana nanti? Enggak, bentar kok ini penjelasannya, bentar ini biar nanti pembahasan berikutnya langsung kalah. Enggak ada ta'alluqnya itu. Hah? Ta'alluqun suluhiyun qadimun qabla wujudiha wa ba'da wujudiha. Enggak apa-apa lah, bentar ini udah berapa menit sih? Panjang itu? Sudah 1 jam 13 menit. Nah. Enggak, ini gampang kok. Enggak, itu nanti ada ininya juga. Gampang. Objektif aja. Kalau hanya sekedar membaca sih ya gampang. Berikutnya siapa berarti? Hah? Sabayu ya? Iya. Oke. Kasihan yang kena kalam nanti ini. Oke lah. Sampai di situ aja barangkali ya. Ada tambahan barangkali penjelasan dari teman-teman yang lain? Ada sih, cuman bukan untuk kan tadi jenis-jenis ta'alluq juga belum belum disinggung juga kan. Ta'alluqnya ta'alluq apa aja namanya itu.
Oke. Iya, Itu barangkali bisa kita bahas di pertemuan teman yang selanjutnya. kenal. Oh ya, dikit lagi nih, wabillahi taufik. Nah, itu belum saya sebutkan tadi. Oh, Wabillahi taufik. Nah, apa itu maknanya taufik? Nah, kan sering kita sebutkan apa itu? Wabillahi taufik wal hidayah, wal hidayah gitu kan. Biasanya. Kalau NU biasanya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq gitu kan. Apa sih maknanya taufik itu? Wa makna taufik lughatan. Maknanya taufik secara bahasa atau secara etimologi adalah at-ta'lif. Sementara secara syar'an adalah khalaqa qudratat ta'ati fil abdi. Khalaqa menciptakan siapa Allah qudratat ta'ati pada kemampuan untuk taat fil abdi bagi seorang hamba. Jadi yang dimaksud dengan taufik, semoga Allah memberikan taufik, maksudnya dari taufik itu adalah Allah memberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan bagi seorang hamba. Jadi kalau mudah-mudahan kamu dapat taufik, maksudnya mudah-mudahan kamu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa taat kepadanya. Nah, itu maknanya taufik. sama kayak ini apa? Sehat wal afiat. Nah, sehat wal afiat. Afiat. Kadang saya jawab, gimana kabarnya? Sehat tapi belum afiat. Afiat itu kan berarti kesehatan yang digunakan untuk beribadah. Itu afiat. Iya. Sehat itu berarti fisik. Iya, saya ada jelaskan begitu juga ke teman-teman itu. Kalau sehat itu berarti sehatnya secara fisik, kalau afiat berarti kesehatan fisiknya digunakan untuk taat. Kalau kesehatan fisiknya tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan sehat wal afiat berarti, tapi sehat wal maksiat. Sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ustaz. Tidak hanya wal afiat. Oke, dipahami. Al-akil yakfihi lisyarat. Iya. Maksud saya tadi pas ketika saya tanya, gimana kabarnya sehat? Lalu dia cuma jawab, alhamdulillah sehat. Iya. Anu mafhum mukhalafahnya. Satir saja teman-teman ya. Al-akil yakfihi isyarah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Sudah Ada cukup. tambahan. Admin, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Admin.